Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu teori dalam filsafat bahasa, yaitu Picture Theory of Language, atau teori gambar yang dikemukakan oleh Ludwig Wittgenstein. Dalam filsafat bahasa, salah satu pertanyaan penting adalah bagaimana bahasa bisa memiliki makna. Apakah kata-kata yang kita ucapkan benar-benar mencerminkan dunia nyata atau hanya sekedar simbol saja? Nah, Ludwig mencoba menjawab pertanyaan ini melalui picture theory yang menjelaskan bahwa bahasa itu sebenarnya berfungsi seperti gambar dari realitas. Tokoh utama dalam teori ini adalah Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf asal Austria. Teori ini terdapat dalam karyanya yang berjudul Tractatus Logico-Philosophicus. Dalam buku tersebut, Wittgenstein menyatakan bahwa dunia terdiri dari fakta-fakta dan bahasa digunakan untuk merepresentasikan fakta tersebut. Inti dari picture theory adalah bahwa kalimat merupakan gambaran dari realitas. Artinya, ketika kita berbicara atau membuat kalimat, sebenarnya kita sedang memotret keadaan di dunia nyata menggunakan bahasa. Ada beberapa poin penting dalam teori ini. Yang pertama, dunia terdiri dari fakta, bukan sekedar benda. Misalnya, bukan hanya kucing atau kursi, tetapi kucing duduk di kursi. Itu yang disebut fakta. Yang kedua, kalimat adalah gambaran dari fakta tersebut. Jadi, susunan kata dalam kalimat harus sesuai dengan kondisi nyata agar bisa bermakna. Yang ketiga, struktur itu sangat penting. Hubungan antara kata dalam kalimat mencerminkan hubungan antar objek dan dunia nyata. Sebagai contoh, kalimat buku ada di atas meja merupakan kalimat yang bermakna karena kita bisa membayangkan situasinya dan sesuai dengan realitas. Namun jika kita mengatakan meja memakan buku, secara struktur memang terlihat seperti kalimat tetapi tidak sesuai dengan realitas sehingga menjadi tidak logis. Dari sini terlihat bahwa makna muncul ketika bahasa mampu mencerminkan dunia dengan benar. Menurut saya, teori ini cukup menarik dan membantu kita memahami hubungan antara bahasa dan realitas secara logis. Namun teori ini juga memiliki keterbatasan. Tidak semua bentuk bahasa bisa dijelaskan dengan teori gambar, misalnya dalam puisi atau bahasa kiasan. Contohnya, kalimat hatiku hancur. Kalimat ini tidak bisa dipahami secara literal sebagai gambaran fisik, tetapi tetap memiliki makna emosional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak selalu berfungsi sebagai gambaran realitas secara langsung. Oleh karena itu, teori ini cenderung terlalu kaku jika diterapkan pada semua jenis bahasa. Sebagai simpulan, picture theory menyatakan bahwa bahasa adalah gambaran dari dunia dan makna muncul ketika struktur bahasa sesuai dengan realitas. Namun teori ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu menjelaskan bahasa yang bersifat kiasan atau ekspresif. Meskipun begitu, teori ini tetap penting sebagai dasar dalam memahami hubungan antara bahasa, logika, dan realitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.